Apa sih itu algoritma? Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman ilmu komputer atau matematika. Nah, hal itu adalah benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun kita selalu melakukan algoritma. Apa sebenarnya pengertian algoritma itu? Sebelum kita belajar mengenai pengertian algoritma, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu logika. Karena sebelum memulai algoritma, kita harus menganalisis menggunakan logika. Apa sih logika itu? Jadi logika itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Jadi artinya, saat kita mempunyai masalah, kita harus menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah yang logis. Intinya, logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu, dan berkaitan erat dengan algoritma. Nah, selanjutnya, apa itu algoritma? Algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah logis, atau yang masuk akal, dan efisien yang digunakan untuk memecahkan masalah. Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu, dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer, dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses, akan menghasilkan output, lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya, menurut Donald E. Knuth. Adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan yang akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. Yang kedua, ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir, yang ingin dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Nah, selanjutnya mari kita melihat contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis? Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sachetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan krimer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai tercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik.
asalkan tidak merubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi pada saat membuat program. Seperti misalnya, boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan sendok nasi. Tentu ini kurang tepat, karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan. Padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir, tetapi kemudian Anda membalikkan cangkirnya, hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah, atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah bukan?